warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Falaha dengan NIM 2121024. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akidah akhlak, yaitu dengan materi hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Dalam kehidupan, kita tidak pernah lepas dari peran dan jasa orang tua, karena kehadirannya yang sangat begitu berat di dalam kehidupan kita. Kita bisa tumbuh dewasa seperti sekarang ini karena peran dan jasa mereka. Ibu yang telah mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan dan menyusui. Kemudian ayah yang telah bekerja keras pagi, siang, sampai malam untuk menghidupi kita. Itulah mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan hal ini sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Sebab-sebab kita diperintahkan berbakti kepada orang tua ternyata ada 3. Yang pertama, yaitu karena orang tua telah berkorban demi anaknya. Yang kedua, karena kasih sayang mereka yang sangat besar kepada anaknya. Dan yang ketiga, karena anak merupakan belahan jiwa orang tua. Setelah kita mengetahui perintah berbakti kepada orang tua, kemudian bagaimana sikap kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, kita harus tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Apapun yang diperintahkan, kita laksanakan selama perintah tersebut tidak melanggar aturan syariat agama Islam. Yang kedua, tidak membentak perkataan orang tua, walaupun hanya dengan ucapan "ah". Yang ketiga, kita harus berbuat baik. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua, yaitu kita tidak durhaka kepadanya. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh mereka. Kemudian, bersikap sopan santun. Ketika kita berjalan bersama orang tua, diusahakan kita berjalan di belakangnya. Kemudian yang terakhir yaitu mendoakannya. Di setiap sholat, marilah kita doakan kedua orang tua kita. Setelah kita mengetahui sikap kita berbakti kepada orang tua, hal ini bukan serta-merta perintah biasa. Perintah berbakti kepada orang tua ini berdasarkan pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan padamu supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dari dalil tersebut sudah dikuatkan bahwa perintah berbakti kepada orang tua ini sangat-sangat diwajibkan bagi setiap umat manusia. Keutamaan berbakti kepada orang tua yang pertama adalah dibukakan pintu surga. Yang kedua adalah lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua loh. Dan murkanya Allah juga terletak pada murka orang tua. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dimudahkan segala urusannya oleh Allah, baik urusan dunia maupun akhirat. Jika kita berbakti kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Selain memiliki kedua orang tua, kita juga memiliki guru. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Gurulah yang membimbing kita, mendidik kita, dan juga mengajari kita. Dari yang aslinya belum tahu menjadi tahu, yang aslinya belum bisa menjadi bisa. Itu semua karena jasa seorang guru. Oleh sebab itu, kita harus berbakti kepada guru. Selain perintah menghormati orang tua, Rasulullah juga memerintahkan untuk kita memuliakan seorang guru. Rasulullah Shallallahu
Hasan Al-Mawardi, di mana orang yang kita belajar darinya ini yang dimaksudkan adalah seorang guru. Oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk menghormati seorang guru. Bukan hanya itu, menghormati seorang guru ini pun ada sebab-sebabnya. Rasulullah memerintahkan kita untuk memuliakan seorang guru ini karena ada sebab-sebabnya. Yang pertama, karena guru merupakan orang yang sudah berjasa kepada kita. Yang kedua, karena guru merupakan orang tua kita yang kedua setelah orang tua kita di rumah. Yang ketiga, karena guru yang telah mengajari kita dari yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa. Dan yang terakhir, tanpa seorang guru, kita akan buta. Itulah sebab mengapa Rasulullah memerintahkan kita untuk memuliakan seorang guru. Bagaimana sih sikap kita dalam menghormati seorang guru? Yang pertama, ketika kita bertemu seorang guru, ucapkanlah salam. Yang kedua, husnudzon apapun yang dilakukan oleh seorang guru. Yang ketiga, yaitu dengan cara kita memandang seorang guru dengan penuh semangat dan juga penuh kasih sayang. Yang keempat, berperilaku sopan, berjalan di belakang guru, dan juga selalu berbuat baik kepada guru. Selain itu, kita juga harus menaati apa yang diperintahkan oleh guru kita, selama perintah tersebut tidak melanggar perintah agama. Kemudian yaitu kita harus menjaga nama baik guru kita. Dan selanjutnya kita harus ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat dari guru kita. Dan berbakti yang lainnya itu ditunjukkan dengan apa? Dengan kita mendoakan guru kita agar guru kita selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang lancar. Perintah untuk memuliakan orang tua ternyata terdapat dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Hadis riwayat Ahmad. Demikian tadi penjelasan mengenai hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Setelah belajar tadi, kita haruslah berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua telah membesarkan kita, telah merawat kita, dan kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita dengan cara berbakti kepadanya. Selain orang tua, kita juga harus menghormati guru, karena guru inilah sosok yang sangat berjasa kepada kita. Guru yang telah melepaskan belenggu kebodohan dalam diri kita. Tanpanya kita tidak akan mengetahui apapun, baik menulis, membaca, maupun tentang ilmu pengetahuan lain. Itulah mengapa kita harus menghormati orang tua dan guru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum